Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Aldi SPG. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai permasalahan yang cukup umum ditemukan pada saat kehamilan atau bisa dikatakan suatu komplikasi kehamilan, yaitu yang disebut dengan ketuban pecah dini. Ketuban pecah dini itu maknanya adalah pecahnya selaput ketuban. Jadi seperti kita ketahui bahwa pada kehamilan di dalam rahim itu dilapisi oleh selaput ketuban, yang dimana di dalam selaput ketuban itu terisi dengan janin, kemudian adanya air ketuban. Nah, ketika disebut ketuban pecah dini, ketika pecahnya selaput ketuban itu namun belum ada tanda-tanda persalinan. Ya, umumnya kalau sudah terjadi tanda-tanda persalinan maka wajar jadi pecahnya selaput ketuban. Namun jika belum ada tanda persalinan dan ketuban sudah pecah, maka ini dikatakan ketuban pecah dini. Tanda-tandanya apa? Yaitu keluarnya air ketuban dari kemaluan tanpa adanya kontraksi rahim. Dia bisa dibagi menjadi dua, yaitu KPD ya, kita sebut KPD yang aterem itu jika terjadi lebih dari 37 minggu, dan ini umumnya tidak akan menimbulkan banyak masalah karena bayi sudah cukup matang dan bisa dilahirkan dengan aman ya. Sedangkan yang kedua adalah KPD preterm atau terjadi sebelum usia 37 minggu, dan ini yang paling banyak menimbulkan problem atau masalah baik pada janin khususnya. Nah, seringkali ibu itu bingung membedakan apakah ini air ketuban atau ini adalah suatu keputihan. Nah, ini saya sebutkan ciri-ciri air ketuban itu biasanya warnanya bening ya. Jadi kalau pada kondisi normal dia akan berwarna bening. Namun kalau dia sudah terjadi infeksi di dalam rahim, nah, itu bisa berwarna kekuningan pucat sampai warna kehijauan. Dan dia tidak berbau umumnya. Jadi dia benar-benar seperti air putih, itu bening, tidak berbau, atau dikatakan oleh beberapa orang seperti cairan pemutih ya baunya. Dan dia dapat keluar dalam jumlah yang banyak sekaligus, atau dia keluarnya sedikit-sedikit dan terus merembes ya. Nah, masalahnya ini dia bisa terjadi pada 6-20% kehamilan yang aterem, dan ini cukup normal sebenarnya, cukup wajar, tidak terlalu membuat masalah sebenarnya. Namun yang berbahaya adalah KPD preterm yang terjadi pada 2% dari seluruh kehamilan. Nah, karena dia terjadi pada usia yang masih prematur atau preterm, nah ini akan menyebabkan biasanya bisa menyebabkan lahir prematur sekitar 30-40%, di mana bayi yang lahir prematur itu dihubungkan dengan 80% kematian maupun kesakitan dari bayi. Jadi banyak sekali masalah-masalah jika bayi itu lahir prematur karena dia organ-organnya belum matang. Jadi pada seluruh organ itu bisa mengalami suatu gangguan. Nah, semakin kecil usia bayi ketika dilahirkan, maka semakin besar risiko meninggalnya bayi tersebut atau masalah-masalah komorbiditas atau penyakit pada bayi yang itu akan juga lebih besar risikonya. Nah, sebenarnya kenapa sih kok ketuban itu bisa pecah ya? Banyak sekali faktor-faktornya, faktor risikonya ya. Yang paling sering dikatakan sih adanya infeksi dari saluran reproduksi atau dari saluran kelamin dari wanita ya. Di sini banyak infeksi yang menyebabkan nanti selaput ketuban menjadi lebih lemah, akhirnya menjadi pecah ya. Atau dia punya riwayat sebelumnya, dia pernah pecah juga pada kehamilan sebelumnya ketubannya, atau dia merokok, atau pada awal-awal kehamilan dia mengalami flek-flek atau perdarahan yang cukup sering, nah itu bisa menjadi faktor risiko dari ketuban yang akan pecah. Nah, komplikasi tadi saya katakan bayinya paling sering adalah bayi lahir prematur, karena itu ketika ketuban pecah biasanya akan sulit dipertahankan kehamilannya, atau memang harus dilahirkan bayinya, karena biasanya kalau ketuban pecah ada risiko infeksi baik pada ibu maupun pada bayi, sehingga pada kondisi itu harus segera dilahirkan. Atau prolaps tali pusat, jadi tali pusatnya itu akan keluar dari vagina ya, jadi dari rahim. Nah, ketika terjadi tali pusat yang keluar dari rahim, ini akan bisa terjepit ya, terjepit baik oleh bagian tubuh janin maupun oleh kontraksi rahim, sehingga ini bisa menyebabkan kegawatan pada janin karena pasokan darah itu melalui tali pusat. Pasokan darah kepada janin melalui tali pusat. Kalau ini terjepit maka dia akan berhenti, sehingga ini bisa menyebabkan kematian pada janin. Ketiga adalah robekan pada plasenta ya. Jadi ketika terjadi ketuban pecah yang jumlahnya sangat banyak, maka bisa akan ada daya tarik ya, daya tarik yang kuat keluar, sehingga plasenta itu pada dasarnya itu bisa mengalami robekan. Atau yang sering ya, ketubannya menjadi habis ya. Ketika ketuban menjadi habis, maka bayi itu sudah tidak ada cairan pelindung di dalam rahim, sehingga dia juga rentan mengalami trauma di dalam rahim. Yang terakhir, perdarahan pasca persalinan. Jadi risiko perdarahan pasca persalinan juga akan menjadi
lebih tinggi. Jadi pemeriksaan di rumah sakit, jadi ketika ibu mengalami ketuban pecah dini maka harus segera datang ke rumah sakit. Terus di rumah sakit dokter akan memeriksa, ya, banyak pemeriksaan dikerjakan, yaitu pertama memeriksa dari vagina, biasanya dengan menggunakan alat, ya, terkadang untuk melihat apakah benar ini cairan ketuban, ya, yang keluar mengalir dari rahim. Kemudian juga bisa digunakan kertas lakmus, ya, di mana kertas ini mendeteksi keasaman dari satu cairan. Jadi ketika diperiksa, jika ternyata ini adalah ketuban, ya, maka akan bisa terlihat dari perubahan warna pada kertas lakmus. Kemudian dari USG kita akan kerjakan untuk melihat kondisi janin, ya, janinnya seperti apa, kemudian jumlah ketubannya apakah masih cukup atau sudah habis, itu akan diperiksa. Nah, kemudian suhu tubuh ibu, ya, akan dilakukan pemeriksaan temperatur pada suhu tubuh ibu, karena memang risikonya ada infeksi pada ibunya. Jadi ketika ketuban pecah maka akan ada risiko infeksi pada ibu. Dan yang terakhir adalah monitor janin. Ini akan terus dikerjakan karena pada kondisi KPD janin bisa sewaktu-waktu kondisinya akan menurun. Nah, selain itu di rumah sakit akan diberikan obat-obatan. Biasanya yang pertama diberikan antibiotik, ya, untuk mencegah terjadi infeksi baik pada ibu atau maupun pada janin. Kemudian biasanya obat-obatan penghilang kontraksi jika memang ada kontraksi yang berlebihan, ya. Kemudian apa yang akan dilakukan terhadap kehamilannya kalau memang dia sudah di atas 34 minggu atau dia dikatakan sudah viable, ya, sudah bisa hidup, maka biasanya akan dilahirkan. Kemudian kalau kurang dari 34 minggu itu tergantung kondisinya, nanti akan diputuskan oleh dokter. Jika kondisi ibunya baik, kondisi janinnya baik, ketubannya masih cukup, ya mungkin masih bisa dikonservatif atau dipertahankan dulu. Tapi jika kondisinya kurang baik maka juga akan dilahirkan. Namun sebelumnya mungkin diberikan obat-obatan untuk mematangkan paru janin supaya kondisi parunya lebih siap nanti ketika dilahirkan. Nah, mungkin demikian informasi singkat dari saya mengenai KPD. Terima kasih, semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.